Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan atau menyampaikan tentang teks editorial. Nah, yang pertama ini ada tentang memahami teks editorial. Apa sih yang dimaksud dengan teks editorial ini? Teks editorial ini ialah kolom khusus berupa opini tim, penulis, dan penyusun berita. Nah, untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakatnya. Terus juga di sini tuh ada beberapa yang harus kita ketahui tentang teks editorial. Nah, isu yang dimuat ini bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Ya, walaupun berupa opini atau pendapat, penulisan teks editorial ini dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Nah, teks editorial ini umumnya ada di sebuah koran, majalah, atau media online. Dalam beberapa koran atau media, teks editorial ini disebut juga sebagai tajuk rencana. Nah, pada penulisan teks editorial ini tidak boleh sembarangan, melainkan kita tuh harus memenuhi peraturan yang berlaku. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi tentang teks editorial, perlu diketahui juga manfaatnya, fungsi, ciri, struktur, dan kaidah kebahasan, dan contohnya juga. Lalu yang selanjutnya yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks opini atau editorial. Lalu pengertian teks editorial ialah teks editorial ialah kolom khusus berupa opini tim, penulis, dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Lalu tujuan teks editorial atau opini. Yang pertama, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Yang kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat dibicarakan atau di kehidupan sekitar. Lalu manfaat teks editorial atau opini. Yang pertama, untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Yang kedua, teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk pembaca. Lalu fungsi teks editorial atau opini, memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ciri-ciri teks editorial atau opini diantaranya yaitu sebagai tema tulisannya hangat, yang kedua bersifat sistematis dan logis, yang ketiga tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Struktur teks editorial, struktur yang menyusun teks editorial atau opini sama dengan struktur yang telah membangun teks eksposisi. 3 struktur teks editorial yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks editorial. Tidak jauh berbeda dengan kaidah kebahasaan pada teks prosedur kompleks. Di ciri kebahasaan teks editorial juga menggunakan verba material seperti adverbia, kata keterangan yang ditujukan agar si pembaca itu meyakini yang dibahas dengan menegaskan atau menggunakan kata keterangan seperti biasanya, sering, kadang-kadang, selalu. Lalu konjungsi, kata penghubung pada teks seperti bahkan. Lalu verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa
peristiwa. Lalu verba relasional, verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan kepemilikan. Lalu yang terakhir verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, contohnya itu melihat atau merasa, afeksi, contohnya suka atau khawatir, dan kognisi, contohnya berpikir atau memahami. Nah, pada verba mental terdapat partisipan, pengindra, dan juga fenomena. Poin E, menyunting dan mengabstraksi teks opini atau editorial. Sebelum kita menerbitkan sebuah teks opini, alangkah baiknya kita menyunting terlebih dahulu teks opini tersebut dengan memperbaiki teks opini sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaannya. Selain itu, ada juga ciri yang menonjol pada teks opini. Salah satu diantaranya adalah yang berhubungan dengan adverbia, konjungsi, verba, dan kosakata. Dan dalam menyunting sebuah teks opini, penyunting wajib mencari kembali informasi mengenai kaidah penulisan teks opini tersebut. Maka dari itu, ada beberapa bagian yang harus dipahami dalam menyunting struktur dan kaidah-kaidah teks opini. Yang pertama ada pengimbuhan. Pengimbuhan menunjukkan pertalian yang teratur antara bentuk dan makna kata. Keteraturan itu dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan makna konsep yang berbeda. Reduplikasi, ini adalah proses pengulangan kata, sehingga terjadi satuan yang berstatus kata. Ada 3 macam, reduplikasi fonologis, morfemis, dan sintaksis. Ada konjungsi ini adalah hubungan antar kalimat yang ditandai oleh kata penghubung. Unsur kalimat dalam kalimat pajemuk setara itu diperlukan. Kesejajaran itu meliputi jenis kalimat ataupun urutan unsur kalimatnya. Sebagai contoh, jika kalimat pertama yang menjadi unsur kalimat pajemuk setara itu berupa nomina, berupa kalimat nomina, pengisi predikat berupa nomina, kalimat kedua dan kalimat selanjutnya juga harus berupa nomina. Selanjutnya, jika kalimat pertama dalam kalimat pajemuk setara itu berupa kalimat transitif, kalimat kedua dan kalimat selanjutnya juga harus berupa kalimat transitif. Misalnya, para pegawai negeri menerima gaji setiap awal bulan dan dibelanjakan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Dapat diubah menjadi para pegawai negeri menerima gaji setiap awal bulan dan membelanjakannya sebagian untuk keperluannya sehari-hari. Kata menerima dan dibelanjakan sebagai unsur pengisi kalimat pajemuk setara. Salah satu ciri yang membedakan induk kalimat dan anak kalimat adalah kemandirian. Induk kalimat mempunyai kemandirian jika dibanding dengan anak kalimat. Contohnya, kalimat pajemuknya adik bermain di kamarnya sedangkan ibu menyiapkan makanan di dapur. Induk kalimatnya adalah adik sedang bermain di kamarnya dan anak kalimatnya adalah ibu menyiapkan makanan di dapur. Contoh kedua, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah pulang dari kantor. Induk kalimatnya pekerjaan itu sudah selesai dan anak kalimatnya ayah datang dari kantor. Dan yang selanjutnya nomor 5, abstraksi teks. Abstraksi adalah ringkasan, intisari atau garis besar. Mengabstraksi teks opini adalah meringkas teks opini dengan menuliskan garis besar teks tersebut dalam beberapa kalimat yang padu. Abstraksi harus memperhatikan bagian-bagian dari suatu teks untuk disusun menjadi sebuah garis besar yang lengkap.